Ketoknya mau makan dan minum nenen gratis, tapi tidak sederhana. Melibatkan seluruh bangsa. Ditambah bila anggarannya diambil dari dana subsidi BPN. Wah, kena marahi rumet ini. Marahi masyarakat ngamuk ini. Anak entuk sak piring, mboke iso kelangan beberapa ribu rupiah karena BBM-nya naik, harga-harga jadi naik semua. Hadir kembali bersama Om Begawan dalam Ngompol. Tetap happy ya. Sudah yang lalu biarlah berlalu lah. Pokoknya tetap bahagia. Tetapi kebahagiaan kita ini tiba-tiba jadi berubah ini. Lah belum ada seminggu pilpres kelar, baru proses penghitungan mungkin sampai kelurahan ini, sampai PPS ini. Lah kok wes ada berita horor medeni di media. Lah Ngompolus kemarin nyimak pemberitaan enggak tentang pemberitaan horor nan medeni ini. Tapi ini bukan soal comar capres loh. Bukan copras-capres lagi. Ini babakan makan siang dan mimik nenen gratis. Kata Wakil Ketua TKN, Pak Edi Suparno itu, pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama 2-3 bulan ke depan setelah menjabat Oktober nanti. Pikirannya itu kan ngendinti. Wah, pikirannya harus diluantik gitu nanti ya. Nanti kita ikuti prosesnya aja lah. Lah artinya mulai November 2024 hingga Januari 2025 akan ada otak-atik. Otak-atik dana subsidi energi. Nah, salah satu anggaran subsidi energi itu ya buat subsidi pertalit alias harga pertalit yang besarnya 10.000 itu. Yang sering kehabisan di pom bensin. Begawan kalau mau habis nunggu, wah kocur ini subsidi ini. Lah Om Begawan itu memaknai pernyataan itu sebagai adanya nimbang-nimbang kemungkinan opsi subsidi BPN akan dicabut. Modar we rakyate. Rasakno nih. Alias alasan Pak Edi itu 80% subsidi. Soalnya tidak tepat sasaran dulu. Orang tepat sasaran piye toh? Nah, itu perhitungan. Ini perhitungan real kon. Ini masih jalan ini. Kok wis ada kabar yang mulai marahi anget-anget, mari meriang masyarakat ini. Lah subsidi wae sama dhewe tuku bensin segini masyarakat ini. Ya kalau sebangsa Om Begawan tidak masalah sih, tapi masih banyak masyarakat yang kesulitan beli pertalit. Wis regane murah. Oh renek. Di mana-mana SPBU kosong. Malah ada kabar subsidi mau dicabut. Modar ini. Nah, dengan disebutnya 80% subsidi energi tidak tepat sasaran. Ini kan sama saja dengan mengatakan program Jokowi gagal loh. Lah piye? Apa begitu dilantik Pak Prabowo bakal narik subsidi? Sehingga harga pertalit akan sesuai harga pasar. Nah, orang 10.000 nek, tapi bisa 14.000 atau 15.000. Nah, Prabowo Gibran bakal nerapkan program makan gratis. DKI makan gratis, ning bensinnya larang. Meski harus hapus subsidi BBM loh nih. Lah monggo ini. Bagi para pendukung kandidat 02 bisa klarifikasi di komentar. Ayo dong ini, jangan hanya main tuduh aja. Muni-muni ranggenah nyebut Om Begawan gak nerima kekalahan. Saya gak masalah. Mau menang mau kalah saya gak punya kepentingan. Saya hanya memperjuangkan sebuah kebenaran. Sebuah konstitusi yang lurus, yang tegak. Demokrasi yang harus kita jaga. Bukan menang kalah. Dan dikatakan Begawan itu sok merasa benar, sok merasa pinter, nyinyir dan banyak tuduhan lain. Hobinya haters itu ya hanya baca judul lalu komentar sak geleme dhewe. Makanya selalu salah paham, gagal paham. Kita semua tahu loh. Apa sih dampaknya subsidi BBM dicabut? Ayo, pertalit nggak 10.000 lagi loh.
Rekoso ini. Nah, selain bakal menyebabkan inflasi, namun juga penambahan jumlah orang-orang miskin. Harga-harga termasuk kebutuhan pokok makin mahal. Ngikuti harga naik, BBM, daya beli masyarakat turun, dan lainnya. Udah ngalamin gitu kok. Iya toh. Lantas gantinya makan gratis. Sedino pisan dah, wah awut-awutan. Mereka pilih BBM dicabut sama pilih makan siang bayar sendiri. Ini Pak Parno nih, Pak Parno, Pak Edi yang asalnya dari PAN itu. Ini gak mau jujur nih. Nyabut subsidi itu rentetannya konsekuensinya tinggi loh, banyak. Dampaknya kemana-mana. Ya lebih baik subsidi dicabut apa batalkan makan siang gratis. Ini jadi bukti ini. Bahwa konsep makan siang gratis yang butuh uang 1 triliun lebih per hari sangat sulit diterima nalar sehat kita. Dan masyarakat di sini, wah untuk makan gratis. Pak Prabowo programnya bagus. Nah, saya bilang dasmu kalau gitu itu. Oh gimana caranya? Hanya makan gratis 1 hari sekali ini subsidi BPN pangkas. Rekoso ini. Ingat loh. Pak Begawan itu enggak nolak total program makan siang gratis. Enggak, bagus itu. Monggo jalankan saja. Nih yo ada catatannya. Silakan makan gratis disediakan pemerintah bagi anak-anak ibu hamil atau ibu menyusui yang memang rentan dan miskin. Dan jumlahnya tidak banyak sebenarnya itu. Karena keberhasilan Pak Jokowi dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat. Lah bagi siswa atau penduduk kaya, kelasnya elit, enggak usah dijatah gituan itu. Mereka sudah turah-turah susunya itu. Lah kenapa sih? Mesti semua yang dapat manfaat, ya dibikin segmented saja. Dengan meratakan pada anak-anak prasekolah, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Itu jelas bakal jadi merugikan. Nah, dalam debat Pilpres yang terakhir itu, yang kita lihat bersama-sama, Prabowo bilang makan siang gratis bakal memperbaiki gizi. Menyebabkan anak kuat fisik, cerdas, dan lain-lainnya. Lah apa itu bakal ujuk-ujuk gitu? Kan yang enggak, prosesnya panjang lah untuk memperbaiki gizi itu. Banyak faktor mempengaruhi kecerdasan anak. Lah mbok anakmu sedina madyang ping 5 minum susu nganti blokek-blokek lauknya semua bergizi. Nek gak tekun serta keset belajar ya padha wae. Ya bakal otomatis gak cerdas. Itu berhubungan dengan pendidiknya, gurunya, prasarananya, lingkungannya, dan sebagainya. Kamu makan gratis kok iso cerdas ya? Belum tentu, nggak bisa begitu. Misalnya ini juga seorang anak nih, didampingi ahli gizi, standar gizi pada makan siangnya juga pas. Apa itu menjamin anak itu sekuat Superman atau Spiderman? Ya mboten lah. Setiap anak dilahirkan istimewa, orang tuanya juga pasti mendidiknya istimewa. Dan semua anak cerdas. Nah, kesalahan institusi pendidikan kita, standar cerdas kok ngacunya pengetahuan. Ya enggak, maksudnya ukuran cerdas jika nilainya ulangan atau rapatnya harus minimal 8. Ya enggak seperti itu, beneran tuh. Nanti bila program makan siang gratis jalan. Nah ini contoh saja ini, contoh saja. Wis melaku 3 tahun ini. Menikmati makan siang dan susu gratis. Apakah di tahun ketiga semua anak atau siswa didik kita tiba-tiba cerdas kabeh? Rapotnya hanya ada nilai 8 atau 9, 10 semua. Lah mau bagaimanapun, semua anak memiliki kelebihan. Tidak semua disoal di pengetahuan. Ada anak cerdas dengan seni. Ada anak cerdas di bidang olahraga. Ada anak cerdas di bidang sport. Dan masih banyak lagi. Nah, lantas jika ukuran kecerdasan yang dipakai hanya kecerdasan pengetahuan, wah bendino gisine sesuai standar PBB, ya banyak yang gagal nembus kecerdasan pengetahuan. Tidak bisa seperti itu. Dan dampaknya kemana-mana. Apalagi makan gratis dengan mencabut subsidi BPN. Sini makan gratis, sini regane mundhak. Siji wareg ribuan, gulung kuming, harga semakin naik lah. Substansi programnya ya bukan makan. Atau bila ada program ini, tujukan saja khusus pada orang anak miskin, kan banyak itu. Supaya mereka mampu mengejar ketertinggalan dari anak-anak yang gizinya bagus. Nah, bila mau diterapkan, mestinya loh ini, mestinya sasarannya ditentukan terlebih dahulu.
dipetakan. Orang kabeh jadi sasaran. Lah ya lucu no. Masa di sekolah Bonafit atau sekolah kelas internasional dengan dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Perancis, bahasa Cina dan sebagainya, yang anak-anaknya necis itu loh. Padahal paginya udah minum susu. Diantar mobil lagi. Bawaannya tab, wah nggak buku lagi, sepatunya harganya jutaan. Apa iya? Masih mau dikasih makan siang gratis dan susu gratis. Lah mau bagaimanapun program ini Begawan prediksi loh, bakal jadi pemberat langkah Prabowo. Wes, dan kabar-kabarnya itu 2029 mau bohong-bohongan ngapusi masyarakat ini program ini. Nah oke lah, mereka mengklaim telah melakukan uji coba di Jawa Barat. Kabarnya di warung Kiara itu, Sukabumi itu, yang menyediakan buat 16 sekolah, siswanya ada 3.500. Nah pertanyaan Begawan ini sederhana nih. Bila sudah ada uji coba, lagian dipeseni makan siang sampai 3.500 per hari, masihkah warung itu membuka pembeli umum? Wong umum apa iso jajan? Ya pilih nutup warungnya. Fokus melayani orderan yang 3.500 itu. Lah menurut Mas Budiman Sujatmiko, persiapan program ini bakal dilakukan bulan depan sampai Oktober. Atau mungkin semacam simulasi atau coba. Lo pengen mana menjalankan proyek ini? Jangan-jangan ini Mas Budiman yang dapat proyeknya ini. Ini bukan menuduh loh ini. Nah, gini yang tak sampaikan gini aja. Program makan gratis buat 80-an juta sasaran hingga masa jabatan Pak Prabowo habis tidak bakal terrealisasi penuh. Orang mungkin dijalankan secara penuh. Artinya sebanyak 80 jutaan jiwa tidak mungkin terlayani semua. Percayalah, mau pakai model apapun, program ini wis salah dari konsep. Konsepnya wis ngoyo-woro. Sebab buat semua ibu hamil, buat semua ibu menyusui, buat semua anak prasekolah, dan buat semua anak sekolah. Jangankan mikir pelaksanaannya. Menyusun aturan, skema memilih UMKM yang bakal dilibatkan. Mendatangkan impor sapi, susu terpenuhi, dan persiapan lain dalam 2 tahun saja belum tentu kelar. Orang gampang. Kita mau makan dan minum nenen gratis, tapi tidak sederhana. Melibatkan seluruh bangsa. Ditambah bila anggarannya diambil dari dana subsidi BPN. Wah, kena marahi rumet ini. Marahi masyarakat ngamuk ini. Anak entuk sak piring, mboke iso kelangan beberapa ribu rupiah karena BBM-nya naik, harga-harga jadi naik semua. Nggak imbang lah, berdampak inflasi akhirnya ini. Negara lagi dirugikan. Nah, jika duitnya nggak ngambil APBN, otomatis jalan keluarnya ya utang luar negeri atau naikkan pajak. Masyarakat rekoso meneh. Bayar utang luar negeri, tarik pajak lebih tinggi lagi. Ini gimana ini? Otaknya ini. Silakan bila tetap memaksakan kurangi subsidi BBM. Ya masyarakat bisanya apa? Harus ngalamat ngompolers yang berbahagia. Ini tempat ini. Coba tebak. Naga-naganya program ini jalan nggak kira-kira? Ayo, betek-betekan. Betek-betekan itu, Pak. Kita ramalkan aja. Dan apa alasannya? Monggo didiskusikan di kolom komentar ini. Mari komentar. Gandeng wis sore, saya mau istirahat ini. Om Begawan tak aduh, saya mumet ini beberapa hari ini. Tapi Om Begawan tetap happy. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol. Opini politik. Salam Begawan. Dadah.